Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul paragraf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pindi Ermatiara, NPM 2019-1540, kelas 5 PAB, mahasiswi Universitas Sahid Jakarta, program studi akuntansi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai paragraf. Yang pertama ada hakikat paragraf, yang kedua ada syarat-syarat paragraf yang baik, yang ketiga ada struktur paragraf, dan yang terakhir ada jenis-jenis paragraf. Hakikat paragraf. Ada satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh penulis, yaitu ia mampu menghubung-hubungkan kalimat dengan kalimat dalam kesatuan yang koheren atau padu. Kepaduan tersebut diikat oleh bahasa yang sistematis dan logis. Tidak boleh ada satupun kalimat yang sumbang dan menyimpang dari topiknya. Jika ada, kalimat seperti itu harus dihilangkan. Kalimat-kalimat yang berhubungan untuk membicarakan satu topik tertentu itulah yang disebut dengan paragraf. Hal tersebut diperkuat oleh Arifin pada tahun 2008 nomor 115 yang mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sebagai contoh, bunga merupakan pikiran utama dalam suatu paragraf yang menjadi kalimat utama atau kalimat topik dalam suatu paragraf tersebut. Maka, melati, mawar merupakan pikiran penjelas yang menjadi kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat paragraf yang baik. Dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama ada setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Maksudnya, pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utama tadi. Yang kedua, ada setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf, paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya, serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok pikiran utama. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Dan yang terakhir, ada setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Lalu selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat, yaitu paragraf, alenia, atau wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif, atau berarti utuh. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat 1, anak terpeleset jatuh ke sungai. Kalimat 2, beberapa orang lewat mencoba menolongnya. Jika kita membaca contoh tersebut, seperti ada beberapa kata kunci yang kurang. Ketika membaca kalimat pertama, timbul pertanyaan di benak kita. Anak yang mana? Berapa anak yang terpeleset? Demikian pula pada kalimat 2, kalimat tersebut sangat tidak efektif. Orang lewat artinya orang berlalu. Namun, pada kalimat kedua tersebut, orang lewat tersebut mencoba menolong. Bagaimana caranya? Contoh kalimat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang kohesif. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki sebagai berikut. Anak itu terpeleset, lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren, yakni memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya, yaitu ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Paragraf yang utuh belum tentu padu, oleh sebab itu, selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren. Dengan kata lain, koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Berikutnya ada struktur paragraf. Yang pertama, alenia pembuka. Alenia pembuka adalah alenia yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul. Di dalam artikel ilmiah, untuk jurnal misalnya, alenia pembuka berposisi sebagai alenia awal bagian pendahuluan.
atau setelah judul, abstrak, dan nama si penulis. Di dalam laporan penelitian, skripsi, atau tesis, alinea pembuka berada di bagian awal tiap-tiap bab. Berdasarkan letaknya, pada dasarnya alinea pembuka ditujukan sebagai pengantar gagasan utama si penulisnya. Oleh karena itu, alinea pembuka harus mampu mengundang rasa penasaran pembacanya agar terus membaca paragraf tersebut. Ibarat sebuah toko, alinea pembuka adalah etalasenya. Etalase yang memikat atau yang membuat penasaran pasti akan menggugah minat konsumen untuk memasuki toko tersebut. Selanjutnya ada alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, maka tugas penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea berikutnya atau alinea tubuh. Oleh karena itu, agar tidak membosankan atau membingungkan si pembaca, susunlah alinea tubuh dalam kalimat yang pendek tanpa mengabaikan syarat-syarat pembentukan alinea yang baik. Dan yang terakhir ada alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea terakhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan untuk pembaca. Misalnya, jangan berpanjang lebar dan perhatikan pula perbandingan yang proporsional antara alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Patut pula dikemukakan simpulan pada dasarnya adalah laporan mengenai apa saja yang telah ditemukan si penulisnya melalui penelitian. Agar sebuah tulisan menarik perhatian, seorang penulis karya tulis ilmiah dapat memilih model-model penulisan alinea pembuka. Yang pertama menggunakan model 5W+1H, yaitu memilih salah satu unsur dalam 5W+1H, yaitu where, what, why, when, who, dan how. Andai ada suatu hal yang dianggap lebih penting untuk ditekankan dan dikedepankan, boleh saja unsur what atau apa pada alinea pembuka karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua menggunakan model kisahan. Model ini bertujuan untuk menghanyutkan pembaca ke dalam suasana fakta atau peristiwa. Cara membuat model ini adalah dengan menciptakan suasana yang membuat pembaca seolah terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan model pertanyaan, yakni dengan menyodorkan pertanyaan yang kreatif, menggelitik, serta merangsang rasa ingin tahu pembaca. Yang keempat, menggunakan model kutipan langsung, yakni dengan mengutip secara ringkas pendapat seseorang, baik itu objek tulisan maupun teori atau pendapatnya. Yang kelima, model deskriptif, yakni menghadirkan gambaran suatu keadaan, fakta, atau peristiwa dalam pikiran si pembaca, sehingga seolah-olah si pembaca mengalami peristiwa tersebut. Berbeda dengan model kisahan yang hanya menghanyutkan pembaca ke tengah-tengah fakta atau peristiwa, model deskriptif justru hendak menjadikan pembaca sebagai subjek yang aktif. Caranya dapat melalui metafora atau dengan menarik persamaan atau analogi. Dan yang keenam, menggunakan model ucapan kondang dengan mengutip ungkapan yang sudah dikenal secara umum. Yang ketujuh, menggunakan model merunding dengan mengupayakan adanya komunikasi langsung bernada akrab dengan pembacanya. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Letak gagasan utama itu pada paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif atau campuran, paragraf ineratif, dan paragraf naratif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau pikiran utamanya terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama tersebut. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Lalu, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif memiliki cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa khusus tersebut. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpuk kalimat simpulan yaitu jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu,
berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Selanjutnya, paragraf deduktif-induktif atau campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan topik dalam paragraf tersebut, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bagian pengulangan gagasan utama atau mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dalam kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik yang pertama. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang terakhir ada paragraf naratif, adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran paragrafnya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Lalu ada juga jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Suladi tahun 2016 nomor 59 menjelaskan bahwa berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, paragraf terbagi atas narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Yang pertama, paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata, rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami peristiwa tersebut. Genre ini dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami si penulis, supaya si pembaca terkesan. Selanjutnya, paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada si pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh si penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, serta merasakan apa yang tertulis di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisannya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Hal ini sangat bergantung pada sifat tulisan dan tujuan yang hendak dicapai. Lalu ada paragraf persuasif, adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Jika ada argumentasi pembuktian kebenaran dinyatakan dengan proses penalaran yang sehat. Persuasi berusaha membuktikan kebenaran atau merebut perhatian melalui penalaran yang kadang-kadang emosional. Dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi, bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar si pembaca dapat menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Tujuannya adalah agar si pembaca agar terpengaruh. Dasar penulisan dari paragraf ini adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan atau buku, majalah, surat kabar, atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, tulisan yang termasuk dalam argumentasi ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif.
Tulisan dalam paragraf argumentasi ini dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat atau akibat sebab. Dan yang terakhir ada pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memeriksa suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, menurut urutan waktu. Ada beberapa kata yang dapat digunakan sebagai penanda perurutan waktu, antara lain pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua ada klasifikasi, merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri-ciri, dan karakter. Yang ketiga ada definisi, digunakan apabila seseorang penulis bermaksud untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung konsep atau tujuan agar pembaca dapat memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai itu. Yang keempat ada analogi, merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Yang kelima ada sebab akibat, mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat dapat berfungsi sebagai pikiran penjelas atau dapat pula sebaliknya. Yang keenam ada perbandingan dan pertentangan, merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Adapun yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir ada contoh, digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.